Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial tentang belajar Debian, yaitu modul 7 file server. File server adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa local disk. Local disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, atau database, dokumen, atau yang lainnya. Nah, server ini dirancang untuk pengguna memungkinkan dalam penyimpanan dan pengambilan data dengan perhitungan melalui workstation, atau lebih singkatnya file server ini untuk file sharing. Nah, terus selanjutnya topologi yang akan digunakan seperti ini. Ini melanjutkan tutorial Debian yang modul 6, yaitu tentang DHCP server. Yang berbeda di sini, kita tidak lagi menggunakan adapter NAT yang terhubung ke internet. Jadi yang Debian server ini hanya memiliki satu adapter atau interface, yaitu interface yang akan memberikan DHCP ke tiap klien. Nah, untuk file server sendiri, untuk pembahasannya di sini ada dua. Yang pertama itu Samba server menggunakan aplikasi Samba. Yang kedua nanti menggunakan NFS. Nah, untuk Samba server ya, yaitu sebuah perangkat lunak untuk sharing file atau berbagi file, sharing printer yang bisa kita pakai antar OS. Nah, ini ya, yang Samba ini bisa digunakan antar OS karena menggunakan protokol SMB Server Message Block yang didukung baik oleh Windows, Mac, Linux, Solaris, BSD, dan lain-lain. Itu ya, jadi kita menggunakan Samba server yang nantinya file sharingnya itu bisa diakses oleh berbagai macam OS. Ya. Selanjutnya kita akan praktek langsung untuk file server. Tapi sebelumnya kita kembalikan dulu konfigurasi kita ke DHCP ya. Soalnya untuk pembahasan file server ini kita tidak membahas tentang pemberian IP address. Jadi langsung ke poin file servernya, konfigurasi file server. Nah, setelah dikembalikan ke konfigurasi DHCP, selanjutnya kita cek yang Debian server, kita sesuaikan dengan topologi yang tadi. Jadi yang tadi itu cuman PMNet 1 ya, cuman satu adapter. Sedangkan yang NAT-nya kita akan remove, kita tidak butuh. Jadi kita hanya membutuhkan yang adapter 1. Selanjutnya kita power on untuk Debian server. Pertama kita konfigurasi dulu. Oh iya, untuk yang Samba ini itu ada pada DPD 1. Jadi sebelum kita konfigurasi atau install, kita pastikan removable device-nya itu yang DPD-nya itu udah diarahkan atau sudah ditambahkan DPD 1. ISO image file-nya itu DPD 1. Ada login. Selanjutnya kita install Sambanya. apt install Samba -y. Nah, ketika ada alert seperti ini, peringatan seperti ini, karena untuk Samba servernya itu dia tidak mendapatkan DHCP, IP DHCP. IP-nya statik, maka di sini kita pilih no. Kita tunggu beberapa waktu. Sampai progresnya 100%. Nah, ini sudah selesai.
kita menginstal Samba di Debian server. Selanjutnya kita akan mengedit file Samba, yaitu nano etc samba smb.config. Nah, di sini kita akan berikan tanda pagar atau kita akan membuat command untuk home ya. Ini berikan tanda pagar. Sampai ke valid user. Selanjutnya kita arahkan ke baris terakhir dan tambahkan. Nah, ini SM. Ini untuk tampilan sharing direktorinya. SMK bisa. Terus selanjutnya kita deklarasikan path-nya. Kita akan buat folder sharingnya itu di home dengan nama Samba. Selanjutnya ini diberikan hak akses untuk menulis, terus diberikan hak akses untuk melihat dan membrowsing, terus kita buka untuk user tamu ya. Jadi kita tidak dibatasi usernya, semua bisa mengakses. Nah, setelah selesai, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya kita akan buat direktori Samba. Jadi buatnya biasa mkdir di home Samba. Ini ya. Terus kita berikan akses full untuk Samba. ls ls min l. ls min l untuk home ya, bukan Samba. Nah, jadi ada direktori Samba pada direktori home, diberikan hak akses full untuk seluruh mode akses. Selanjutnya kita tes Samba kita apakah ada error atau tidak dengan cara tes pam. Ini ya. Setelah itu kita buat file nanti untuk pengujian. Jadi kita buat file pada direktori Samba. Sini kita buat file server yang untuk direktori Samba. Ini ya, sudah ada ya file server pada direktori Samba. Selanjutnya kita akan restart aplikasi Samba kita. SMBD. Terus kita cek statusnya. Nah, ini sudah aktif ya, sudah running ya. Nah, untuk Debian server, konfigurasi file servernya sampai sini. Jadi sampai status dari Sambanya itu running. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk Debian client. Jadi untuk Debian client kita akan power on.
si Debian client ini dia mendapatkan file DHCP dari Debian server. Jadi sesuai dengan modul yang 6 yang sudah kita konfigurasi. Nah, pada Debian client ini kita akan menginstal yaitu Samba client. Kita cek dulu IP-nya. Nah, ini sudah dapat 100.3. Nah, sama di Debian client ini kita harus pastikan dulu yang removable device-nya itu DPD 1 ya, Debian DPD 1. Nah, ini DPD 1. Kalau sudah, oke. Selanjutnya kita install Samba client. apt install mb client min y. Nah, karena untuk Debian client ini IP-nya itu dia dapat dari Debian server, jadi DHCP ya. Maka untuk alert ini kita pilihnya yes. Nah, ini sudah selesai untuk install Samba client. Sekarang kita langsung uji saja. Kita akan menghubungkan atau mengakses file yang sudah di-sharing melalui aplikasi Samba. Jadi Samba client, alamatnya, nah selanjutnya ini yang tadi sharing direktorinya, SMK bisa. Ya ini ya, kita matikan dulu. Untuk NAT-nya di remove dulu. Nah, udah bisa ya. TLS, nah sudah ada file server. Jadi tadi ya, karena memang kita setting untuk DHCP-nya kita no-kan, maka ketika ada IP DHCP pada Debian server jadi bingung si file servernya atau sambanya. Nah, ini kita sudah akses dari Debian client. Jadi kita sudah akses direktori Samba yang ada pada Debian server. Nah, untuk yang Windows ya kita ke Windows R ya. Kita langsung saja ke SMK bisa. Yang mudah. Jadi kita sudah bisa akses dari Windows-nya dan kita sudah bisa akses dari Debian client. Jadi ini untuk file server menggunakan Samba yang digunakan untuk sharing file antar OS. Bisa menggunakan Windows, Mac atau Linux. Untuk pembahasan file server menggunakan Samba dicukupkan sekian. Jadi nanti kita akan lanjut file server menggunakan NFS. Biasanya itu NFS itu file server untuk sharing file antar OS. Jadi Linux dan Linux. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.